Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, aku mau live sama teman kita yang berada di Palestina. Ini suami istri ya. Suami istri, suaminya tuh orang Indonesia. Namanya Muhammad Hussein. Terus istrinya Gina. Sudah terhubungkah? Coba ada nggak ya? Gina kalau sudah ada, sudah masuk, saya mau invite. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga nggak ada kendala ya teman-teman. Gina udah masuk belum ya? Panas gitu. Gina. Ini mana nulisnya? Sebentar ya. Oh Gina. Belum ya, kayaknya belum masuk ya. Jadi alhamdulillah ada seorang teman di sana, dia aktivis untuk Palestina, tapi sudah 10 tahun di sana, namanya Muhammad Hussein. Tadi kebetulan live sama saya di iNews, terus kita janjian untuk malam ini live di Instagram sama istrinya orang Palestina. Jadi Muhammad Hussein ini sudah 10 tahun ya di sana. Tunggu mana nih ya? Udah ada belum ya? Belum ya? Nah, kamu bantuin lihat juga ya. Belum ya? Belum masuk ya? Oh ya, sebelumnya saya mau mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin untuk teman-teman Muslim yang merayakan Idul Fitri pada hari ini. Semoga Idul Fitri hari ini membawa berkah buat kita semua walaupun di tengah pandemi ya. Ini mata saya sambil nyari Muhammad Hussein atau Gina nih. Oh ini Gina malah bisa live-nya ke sini. Tunggu. Gina live-nya di IG ini ya, di IG aku. Hussein tolong bisa di ini nggak? Di apa namanya? Ginanya masuk ke sini live-nya. Oke. Bentar. Ya nih kayaknya ada miskomunikasi nih. Jadi Muhammad Hussein kalau misalnya lihat live aku, jadi Ginanya live-nya di sini ya. Supaya teman-teman Indonesia banyak yang lihat. Kayaknya Ginanya lagi live di Instagramnya dia. Terus aku gimana masuknya kalau live di sini juga ya? Assalamualaikum semuanya yang udah gabung. Sebentar ya. Ini saya juga sangat excited, pengen segera bisa tergabung sama Gina, sama Muhammad Hussein, suaminya. Tadi kita sama-sama live di iNews. Muhammad Hussein ini bisa menceritakan kepada. Kenapa? Iya makanya kamu masuk dari situ. Bilang suruh masuk ke IG saya. Untuk Puspita, terima kasih ya mewakili warga Purbalingga, Jawa Tengah mengucapkan minal aidin wal faizin. Minal aidin wal faizin pokoknya buat semuanya. Ini saya nggak bisa hubungin itu Muhammad Hussein-nya soalnya lagi live. Gimana ya caranya? Kamu DM dia aja. Jadi apa namanya ini
saya nggak bisa cerita banyak sih, harusnya ini Muhammad Husseinnya atau Gina ya yang menceritakan, karena mereka berdua suami istri, suaminya orang Indonesia, istrinya orang Palestina. Sudah 10 tahun Muhammad Hussein itu di sana di Gaza. Jadi dia bisa menceritakan, tadi dia juga janji akan bercerita apa gitu tadi. Katanya dia mau ceritain di live malam hari ini. Tapi ini jinanya live-nya di udah. Oke. Sabar ya. Jinan Muslim ya. Iya. Ini nanti mohon maaf mungkin kita akan rada dragging percakapannya karena kalau nggak salah, nah ini saya sudah terhubung Gina Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi aku udah invite. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Gina, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Bisa bahasa Indonesia. Oh, sebelahnya ada suaminya, ada Hussein ya. Halo. Assalamualaikum Teh Meli. Ya, ini kita menyapa yang sudah gabung ya. Sudah ada 1.759 orang yang 1.800 sekarang yang sudah bergabung sama kita. Oh ya, minal aidin wal faizin, selamat hari Lebaran Gina, dan aku manggilnya apa ya, Gina ya? Jinan. Iya, Gina. Jinan. Yo Jinan. Selamat hari Lebaran, mohon maaf lahir dan batin. Jadi kita semua di sini di Indonesia ingin mendengarkan cerita langsung dari sana, malam takbiran seperti apa, terus apa sekarang saat live Instagram ini juga masih terdengar bunyi ledakan atau gimana gitu. كيف أيام العيد الآن هل ما زال هناك القصف؟ نعم، يعني الآن الوضع هنا في غزة صعب جدا، ويعني لا يوجد أي مظاهر للعيد لأنه نعيش أشبه بشبه حرب كبيرة. يعني نحن عشنا في سابقا 3 حروب، ولكن خلال اليومين يعني اليومين التي نعيشها الآن، الأيام هذه التي نعيشها الآن أصعب من كل الحروب التي عشناها سابقا. Ya. Jadi pertama dia bilang kita sekarang ini hari pertama Idul Fitri, tapi kita nggak merasakan ada nuansa Idul Fitri di Gaza. Karena memang 2 hari ini adalah 2 hari tersulit yang pernah dilalui oleh warga Gaza. Jadi Neng Jinan ini dan saya ini kita sudah berkali-kali kita merasakan ketempuran, kita sudah sering di sini. Tapi ini yang tersulit dan yang paling parah kondisinya. Oh gitu. Tapi malam takbiran ada di masjid atau di, kalau saya lihat di Instagramnya I Palestine ya, yang suka update itu. Pokoknya beberapa Instagram media di sana yang update terus tuh kayaknya kalau yang malam takbiran agak nggak ada. Tapi sholat idnya penuh ya kalau nggak salah ya di Masjidil Aqsa atau gimana? كيف في حفلات قبل العيد انها دائما فيها ناس يكبروا يتجولون. نعم، يعني فقط التكبيرات فقط مختصرة في المساجد وبنسبة قليلة جدا، لأنه فقط حتى نحيي شعائر الدين الإسلامي وسنة النبي صلى الله عليه وسلم باحتفالنا بالعيد، فقط يختصر على التكبيرات في المساجد، لأنه لا يوجد أي فرحة. يعني كما قلت سابقا نحن الآن نعيش في وضع جدا صعب، يعني حرب ودمار في كل مكان. Ya, jadi biasanya ada tahun-tahun lalu itu biasanya ada kita keliling takbiran itu kan ya, anak-anak di jalan-jalan di mobil-mobil gitu ya, kendaraan-kendaraan. Tapi malam ini nggak ada sama sekali, semuanya sepi. Yang bertakbir itu adalah para pejuang ya sambil melontarkan roket mereka bertakbir gitu kan. Tapi
takbiran di sini hanya ya sebatas di masjid, ketika itu pun ketika menjelang sholat id. Dan itu nggak semuanya bisa sholat idul fitri, hanya di beberapa masjid aja. Nah jadi Teh Meli punya gambaran nggak bedanya antara Masjidil Aqsa dengan Gaza? Nggak. Kita justru pengen tahu Masjidil Nah, Aqsa dengan Gaza. itu penting sekali. Jadi hari ini Masjidil Aqsa itu 10.000 yang sholat di Masjidil Aqsa. Masya Allah. Iya, alhamdulillah. Itu pun tidak terlepas karena adanya tekanan dari Gaza. Jadi di Masjidil Aqsa itu nggak ada istilahnya tank baja itu menyerang atau pesawat tempur menyerang warga Palestina di Masjidil Aqsa, nggak ada. Karena di Masjidil Aqsa itu mereka semua sudah dikuasai penuh oleh penjajah Zionis. Kalau di Gaza enggak. Di Gaza ini di sini kita nggak ada orang Israel. Di Gaza ini steril dari orang-orang Zionis. Kenapa? Karena orang-orang Zionis ini sudah hengkang dari Gaza sejak tahun 2004 atau 2003. Karena mereka tinggal di Gaza juga ada, seperti di tepi barat mereka ada. Cuman karena mereka nggak tahan dengan berbagai aksi perlawanan orang-orang Gaza, akhirnya mereka semua kabur keluar dari Gaza, dan Gaza mulai steril dari orang-orang Yahudi. Tapi konsekuensinya Gaza diblokade. Itulah kenapa sebab Gaza diblokade. Karena orang-orang Yahudi sudah kosong, dan Gaza mereka anggap nggak bisa dikontrol, nggak bisa dikendalikan. Akhirnya mereka labeli Gaza ini dengan sarang teroris, dan itu menjadi legitimasi oleh mereka untuk memblokade Gaza sampai hari ini. Nah, gitu. Iya. Karena mereka beberapa kali mengirim pasukan ke Gaza, cuman nggak pernah berhasil. Pasukan darat nggak pernah berhasil. Akhirnya mereka menyerang Gaza dengan tank-tank baja, dengan pesawat tempur, seperti yang kita lihat hari ini. Itulah kondisi kita terkini di Gaza. Jadi yang kemarin masuk menyerang ke masjid itu siapa? Ya, itu lokasinya di Masjidil Aqsa. Ya, di Masjidil Aqsa itu masih banyak. Di masjid di tepi barat itu masih banyak militer Israel, pemukim Yahudi di sana. Mereka berbaur, hidupnya berdekatan. Karena di sana itu kekuatan perlawanan itu nggak sekuat di Gaza. Jadi gini Teh, ada fakta unik ya. Kenapa sih dinamakan Gaza? Ini juga ada puzzle-nya nih. Dinamakan Gaza itu ada dua makna. Pertama, Gaza ini artinya asal katanya Ghazawat, karena banyaknya pertempuran di wilayah ini, maka dinamakan Gaza. Yang kedua, Gaza ini artinya Al-Hasin Al-Matin, artinya benteng yang kokoh. Karena sejarah mencatat berbagai imperium dunia yang pernah menjajah Palestina, Imperium Romawi pernah jajah Palestina, Imperium Persia pernah jajah Palestina, Imperium Mongol, Imperium Asuri dan sebagainya macam. Mereka semua nggak pernah ada yang benar-benar berhasil menaklukkan Gaza. Sampai hari ini terbukti. Sampai hari ini Israel menguasai seluruh wilayah Palestina kecuali Gaza. Karena memang tipikal orang-orang Gaza ini tipikal orang-orang yang nggak mau nyerah, nggak mau tunduk, dan mereka terus melawan. Itulah kenapa Gaza ini menjadi duri di tenggorokan Israel. Jadi mereka nggak bisa ekspansi lebih luas. Kalau Gaza ini jatuh, kalau Gaza ini tunduk, kemungkinan juga negara-negara seperti Suriah, kemudian Yordan, Libanon, mereka semua akan tercaplok oleh Yahudi. Tapi karena Gaza ini masih bertahan, inilah yang membuat mereka itu tidak bisa berkeliaran, berekspansi. Sejauh ini udah berapa orang nih yang wafat? Kalau nggak salah anak kecilnya banyak. Kalau nggak salah tadi anak kecilnya udah 13 atau berapa ya? Iya. Itu sadar dulu kata-kataan. Begitu. Mungkin udah masuk 90 orang meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan yang korban anak-anak itu ini baru nyampe nih kabar ini ya. Tadi ada anak-anak lagi main di taman. Itu dikena bom. Satu meninggal, satu luka. Anak-anak ya kecil Allah. lagi di taman, lagi main ayunan. Jadi sekarang Israel ini benar-benar sudah أدخل محمد. Siapa? Dakhan? Salat? Ini kita ada ini Teh, ada
wartawan lapangan yang mau gabung untuk podcast ya. Iya, iya, boleh. Eh, Ada wartawan. iya, jadi Kalau Hussein, oh anaknya, ya kasihan anaknya. Hussein, ya, kalau saya boleh tanya, apa namanya? Ini udah merata semua atau masih ada wilayah yang kalau saya lihat di Instagram yang update itu kan dari media-media sana, kayaknya udah dipaksa untuk keluar rumah untuk mengosongkan wilayah kan semuanya ya, kalau nggak salah ya. Nah ini apakah masih ada wilayah yang relatif masih terbilang aman atau udah semua rata nggak aman di sana? kalau yang di mana? Yang di Gaza apa yang di luar Gaza? Di Gaza. Oh, di Hah? Syekh Jarrah ya, di Syekh Jarrah. Oh, kalau itu saya jadi kalau Syekh Jarrah itu lokasinya ada di Al-Quds. Jadi ini penting nih. Apa sih ceritanya Syekh Jarrah itu? Kenapa sih mereka mengusir? Jadi Syekh Jarrah ini sebuah desa yang sangat strategis lokasinya. Tepat di tengah-tengah Al-Quds. Jadi orang-orang Yahudi dari barat Al-Quds kalau mau ke timur harus lewat situ. Dari selatan ke utara lewat situ. Ini memang sangat strategis dan di situ ada ada tempat pemukiman orang-orang Palestina. Dan inilah yang ingin dinetralisir oleh orang-orang Yahudi. Mereka mau mengambil alih dengan berbagai alasan. Alasannya apa? Ini rumah ini ternyata nggak punya izin bangunan. Ini penghuninya misalnya melakukan teror dan sebagainya. Terus dicari-cari alasan-alasan agar mereka bisa mengosongkan rumah para warga di desa Syekh Jarrah sehingga mereka bisa lebih luas dalam bergerak dalam melakukan teror dan intimidasinya. Nah, karena orang Gaza ini nggak terima melihat perlakuan orang-orang Zionis seperti itu, akhirnya warga Gaza ikut menyerang dari arah Gaza. Sebetulnya nih teh, sejak 2 minggu lalu saya tuh udah ingatkan. Artinya saya sudah sampaikan melalui YouTube saya sampaikan bahwa aksi pengusiran di Syekh Jarrah dan aksi pengusiran di Masjidil Aqsa itu kalau dibiarkan seperti ini, warga Gaza, para pejuang Gaza akan ikut campur. Dan benar, para pejuang Gaza itu sudah kasih ultimatum ke pihak Zionis. Kalau kalian tetap mengusik saudara-saudara kami di Palestina, di Al-Aqsa dan di Syekh Jarrah, jangan salahkan kalau kami ikut turun tangan. Masalahnya setelah ultimatum itu malah semakin jadi tuh orang-orang Zionis semakin jadi akhirnya pecahlah eskalasi hari ini. Mana nih, ada gak? Masih Muhammad kelihatan ya. اطلع الآن. هو بيدخل مع صفحة الفتاة. Ini kan lagi pandemi. Kalau di sana ada corona ada ya? Corona di sini, iya di sini cuma orang nggak terlalu ini sih, nggak terlalu mengindahkan di sini. Iya karena juga lagi begini ya keadaannya. Iya. Di sini pandeminya lebih bahaya. Di sini itu virusnya virus penjajahan, itu lebih mematikan daripada virus buatan manusia. Iya. Tadi kalau nggak salah Hussein waktu bicara di Instastory mau ngasih tahu apa gitu ya, ada kalau nggak salah beberapa penerbangan dari luar negeri nggak mau masuk Israel apa gimana gitu. Iya. Jadi احكي عن قصة المطارات ليش قصة مطارات في إسرائيل. يعني المقاومة اليوم لديها قائد. نحن لدينا قائد هنا اسمه أبو عبيدة، خرج وتحدث باسم الجناح الخاص لكتائب القسام محمد الضيف، وطلب طلب قصف
تحذير للعدو الصهيوني بقصف مطار بن غوريون. مطار لا مش بن غوريون، رامون. وطلب بقصف مطار رامون. هذا المطار يعني هو أكبر مطار في إسرائيل، والمسافة من غزة إلى هذا المطار 250 كيلو مربع. يعني أول مرة تخترق صواريخ المقاومة بقدر هذه المسافة. Iya, jadi gini deh. Dari kemarin juru bicara pejuang ini sudah ultimatum lagi, peringatkan, hey, Israel, jangan kamu target anak-anak, jangan target sipil. Kalau kamu target, kita akan keluarkan senjata yang belum pernah kita keluarkan sebelumnya. Iya. Iya, karena miris banget ya anak-anak. Iya, dan ternyata ini enggak diprediksi. Ini di luar ekspektasi mereka, orang-orang Zionis. Selama ini itu jadi tahun 2008 contohnya ya. Jadi biar tahu bagaimana perkembangan para pejuang di Gaza. Tahun 2008 mereka punya roket yang cuma menempuh jarak 2 km. Tahun 2008. Tahun 2012 mereka mengembangkan lagi roketnya sehingga bisa menempuh jarak 75 km. Tahun 2014 dikembangkan lagi sampai 180 km. Dan tahun ini mereka mengeluarkan roket yang bisa menempuh jarak 250 km. Dan itu jarak yang sangat jauh. Itu bisa menempuh ujung bagian Israel sana. Dan karena Israel ini tidak mengindahkan ultimatum dan masih terus mentarget anak-anak dan mentarget wanita, ya. Akhirnya hari ini sore ini diluncurkanlah roket itu nyampe 260 km, nyampe ke bandara terbesar Israel, namanya Bandara Dan kalau dari kemarin itu Bandara Ben Gurion itu udah kena. Nah, jadi sekarang dua bandara utama ini nggak berfungsi. Jadi seluruh beberapa negara. Suaranya hilang, Husein. Nah, iya. Oke, ada lagi. Oke. Iya. Nah, jadi ini akibatnya sekarang seluruh maskapai penerbangan yang berinteraksi dengan bandara-bandara itu semua menghentikan operasionalnya. Dan ini sebuah kerugian sangat besar ini. Kita tahu lah bahwa Israel ini kan negara ekonomi. Mereka itu kan kuat di ekonomi. Jadi kalau misalnya 1 hari 2 hari seperti ini, mereka sudah akan nggak ada penerbangan kerugian yang luar biasa. Iya, betul. Kita coba bacain, ada beberapa pertanyaan, banyak sih sebenarnya, banyak yang nanya. Tadi ada yang bagus deh pertanyaannya. Sebentar ya, saya scroll ke atas ya. Kalau nggak salah tadi ada yang tanya, apakah ada bantuan dari Syashi, apakah ada bantuan militer dari negara Muslim? Sebelum diteruskan, aku cuma mau bilang aja, ini bukan soal agama ya, ini adalah soal kemanusiaan. Jadi siapapun sebenarnya bisa membantu, nggak harus negara Muslim, nggak harus orang Muslim. Husein, ada tanggapan soal ini nggak? Ada bantuan militer dari negara Muslim? Iya. طيب كيف خلاص الأسئلة قلت المرجعين. Jadi memang betul kata Teh Nadia. Masalah Palestina ini enggak murni hanya masalah agama, tapi memang masalah kemanusiaan. Karena di Gaza ini yang jadi korbannya pun bukan cuma umat Islam. Gereja-gereja itu juga ditarget juga oleh Zionis di Gaza itu. Nah, jadi mungkin banyak juga yang belum tahu ya, masyarakat Indonesia atau teman-teman, mungkin di mindset mereka pikirannya Gaza itu semuanya Muslim, padahal enggak ya. Enggak. Iya. Saya punya teman-teman orang Kristiani di Gaza dan mereka baik-baik. Mereka jadi korban juga kan? Mereka jadi korban juga. Iya. Jadi memang mereka ini enggak memandang bulu Zionis itu. Pokoknya selama siapapun ada di Gaza itu semua bisa menjadi target.
nggak ada yang aman di Gaza seperti itu. Dan tadi pertanyaannya gimana? Apakah ada negara-negara yang mengirimkan militer gitu ya? Apakah ada bantuan militer dari negara Muslim? Sejauh ini nggak ada. Dan memang Ada. kita harus kita harus mengakui meskipun pahit bahwa sistem pemerintahan dunia hari ini itu tidak mengizinkan kita untuk seenaknya ngirim tentara ke negara-negara yang bertikai, ya kan? Kita harus melalui persetujuan PBB, kemudian juga lembaga-lembaga internasional, itu ribet banget. Baru ntar kalau diizinkan boleh mengirimkan masuk, kalau nggak diizinkan nggak boleh. Kalau misalnya satu negara ingin mengirim militernya dengan tanpa persetujuan yang lain, itu akan memicu perang dunia ketiga misalnya kan. Dan sebetulnya untuk saat ini Gaza itu nggak perlu militer. Ini yang sangat banyak orang banyak salah paham. Nah, itu gimana tuh maksudnya nggak perlu militer? Mau ke Gaza, mau ikut berjihad. Selama saya hadir di Gaza ini 10 tahun, saya sudah merasakan 3 kali perang besar, tahun 2012, 2014, dan ini sekarang 2021. Selalu peperangan ini selalu berakhir dengan pihak Israel mengemis gencatan senjata. Oh gitu. Iya, selalu itu. Jadi mereka, dan ini tuh sekarang pun Israel lagi dari 2 hari terakhir ini Israel mengemis-ngemis ke pihak mediator, ke pihak Mesir, ke pihak Qatar, ke pihak Uni Eropa. Mereka mengemis, udah dong, kita udah agak kuat, kita mau ceasefire. Itu sebetulnya cuman mereka harus bersedia untuk memenuhi persyaratan para pejuang. Di antaranya adalah angkat blokade. Apa yang membuat mereka sampai ketakutan gitu ya? Padahal kalau dilihat dari kasat mata kan mereka sebenarnya senjatanya lebih mumpuni gitu daripada masyarakat Gaza yang cuman kebanyakan kan tangan kosong kan dibanding dengan mereka kan. Kok kenapa bisa sampai takut atau minta apa yang membuat itu? لا خلي الناس تشوف لا مشكلة انت عارف كيف لازم تطلع وتعمل فولو محمد بعدين تبدا تعمل لايف بعدين انت تدخل كمان بعدين محمد ترجع. طب انت احكي لنا احنا الان عن حدث مباشر من الميدان. iya بعد السؤال هذا tadi apa tadi lupa siapa tanya tadi tuh. Tadi kan Hussein bilang bahwa Israel juga sebenarnya udah apa alasannya gitu ya? Alasannya apa? Karena kan kalau dilihat dari kasat mata kan dia senjatanya lebih mumpuni kan? Iya gini, mungkin Jinan. Iya saat ليش الجيش الإسرائيلي دائما تنهزم أمام المقاومة في غزة؟ لأن يعني الجيش الإسرائيلي معروف هو جيش جبان جدا وهو فقط يستخدم الأسلحة والصواريخ والطيارات حتى يدافع بها ولكن هو يخاف جدا يعني يخاف من الحجر يعني في المسجد الأقصى وفي الضفة الغربية الناس عندما يقاومون بالحجارة أو بأحذيتهم هم يخافون منهم فما بالك لو كان المقاومة عندنا من غزة يعني غزة ترهبهم عندما تصل لديهم صواريخ من المقاومة يعني نحن صنعنا صواريخ في غزة من لا شيء من العدم من مكونات جدا بسيطة يعني هم يخافون كيف لغزة كدولة صغيرة جدا ومغلقة ومحاصرة تخرج صواريخ بهذه النوعية تخرج صواريخ بهذه القوة لذلك هم يخافون لأن هناك من يحاربهم لا أحد يحارب إسرائيل في العالم سوى غزة لا يوجد أحد يحارب إسرائيل في العالم سوى غزة. Nah jadi pertama Jinan jelaskan memang sudah hal yang ma'ruf, orang-orang pejuang Palestina ini sudah tahu banget bahwa sifat dasar paling utama orang-orang Yahudi ini adalah pengecut, penakut. Nah, jadi kalau saya analogikan
antara Yahudi dengan orang Gaza ini seperti apa sih? Seperti anak kecil yang megang senjata otomatis melawan bapak-bapak yang megang golok. Ya. Sehebat-hebatnya anak kecil, sehebat-hebatnya senjata itu, kalau yang megang anak kecil mau lawan bapak-bapak yang megang golok, menang mana? Menang yang bapak-bapak gitu loh. Jadi mental keberanian itu beda. Itu sangat menentukan. Dan apalagi gini, di Gaza ini kalau ada orang-orang yang terkena bom, itu para warga itu mereka berkumpul ikut membantu evakuasi, nggak takut. Tapi kalau di Israel, kalau ada satu bom jatuh satu kota, semuanya ngumpet ke bunker-bunker. Semuanya enggak histeris. Tentaranya sangat mengatakan sekali. Mereka itu bukan negara yang kuat dalam pertarungan atau pertempuran, baik itu pertempuran darat maupun pertempuran istilahnya itu jangka panjang. Mereka nggak tahan. Dan itu mereka benar-benar, apalagi ditambah banyaknya kejutan-kejutan dari pihak Gaza yang bikin shock. Tiba-tiba ini orang Gaza punya kemampuan senjata roket sejauh ini. Nah, iya ya. Kemarin para pejuang Gaza baru mengungkap drone. Ternyata orang Gaza ini sudah berhasil membuat drone pesawat tanpa awak yang bisa ngirimin roket rudal. Masya Allah. Jadi kemarin tuh pasukan Hamas itu berhasil mengoperasikan drone-nya, kemudian menyerang segerombolan militer Israel. Banyak yang meninggal, banyak yang mati di sana. Dan itu yang bikin mereka terkejut. Dan itulah penyebab kekalahan yang selama ini diderita oleh pihak Zionis Israel. Dan mereka mungkin juga mental. nggak gentar untuk misalnya mati tertembak atau kena bom, karena kan syahid ya, maksudnya. Jadi para syuhada kan, jadi makanya banyak banget anak-anak atau dewasa yang tertangkap tapi tetap senyum gitu. Mental, betul, mentalnya tuh kan. Jinnah, boleh cerita nggak keadaan yang paling sekarang banget nih, sekarang keadaannya tuh seperti apa sih? Nih Teh Meli ini teman saya nih, dia lagi di Medan, lagi di lapangan, dia mau gabung. Dia mau perlihatkan suasana kondisi, cuman dia nggak bisa karena karena ini Teh Meli harus follow dia. Jadi sekarang kita keluar sebentar, ntar aku kirim linknya di WhatsApp ya. Ntar lanjut lagi live-nya. Kita lihat suasana di lapangan. Oh iya, jadi kita udahan dulu nih live-nya. Ya, kita live dulu, ntar kita sambung lagi setelah dia Teh Meli follow. Oke, berarti aku follow dulu ya. Teman-teman, kita supaya bisa terhubung sama teman kita yang ada di lokasi kejadian. Jadi kita live dulu, nanti kita sambung lagi. Sebentar ya, 5 menit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.